Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Ya, pada hari ini kita akan membahas review 8 soal matematika untuk kelas 9. Nah, adik-adik semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita sekarang akan belajar tentang review 8. Oke, review 8. Adik bermain dengan temannya ke suatu lahan parkir yang menampung mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Ya. Nah, kita misalkan mobil itu X, motor itu Y. Ya. Mereka menghitung jumlah roda mobil dan sepeda motor yang ada di sana. Nah, ternyata jumlah rodanya 448 buah. Jadi mobil rodanya ada 4 ya, motor rodanya ada 2. Makanya persamaan yang pertama itu berarti 4x plus 2y sama dengan 448. Nah, kalimat berikutnya, di lahan parkir itu terdapat 172 kendaraan. Jadi total kendaraan mobil sama motor itu 172. Jadi x plus y sama dengan 172. Yang ditanya, tarif parkir sebuah mobil adalah Rp5.000 dan motor Rp2.000. Yang ditanya berapa pendapatan uang parkir kendaraan yang ada. Oke. Nah, kita samain dulu ya X-nya atau Y-nya. Misalkan Y-nya nih, ini 2, koefisiennya ini 1. Kita samain jadi 2 ya, berarti dikali 1, yang bawah dikali 2. Yang atas dikali 1 berarti tetap 4X plus 2Y sama dengan 448 kali 2 ya, jadi 2x plus 2y sama dengan 172 dikali 2, 344. Nah, jadi dikurang 2y kurang 2y habis ya, 4x kurang 2x 2x ya, ini kurang 8 kurang 4 4 4 kurang 4 0, 4 kurang 3 1. Jadi x nya sama dengan 104 bagi 2, 52. Nah, X-nya 52. Ya. Kemudian berikutnya kita nyari Y-nya, masukin ke sini ya. Berarti X plus Y sama dengan 172. X-nya diganti 52. Nah, 52 plus Y sama dengan 172. Maka Y-nya sama dengan 172 dikurang 52. Y-nya sama dengan 120. Nah, yang ditanya, nah jika tarif parkir mobil Rp5.000, motor Rp2.000, berapa pendapatannya? Nah, jadi tarif mobil Rp5.000, berarti Rp5.000 kali X ditambah motor itu Rp2.000, jadi Rp2.000 dikali Y. Nah, sama dengan Rp5.000 dikali X-nya 52 ditambah Rp2.000 dikali Y, Y-nya 120. Nah, 52 kali 5 kali 5 sama dengan 260. Nolnya ada 3 ya, 260.000. Ini 12 kali 2, 24. Nolnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, 240.000 ditambah 260.000 sama dengan 500.000. Nah, berarti jawabannya yang B. Ya. Ini SPLDV ya. Oke, berikutnya sekarang kita lanjut nomor 2. Nah, nomor 2. Nomor 2, perhatikan persamaan garis berikut. Yang pertama min X plus 2Y plus 5 sama dengan 0. Min X plus 2Y plus 5 sama dengan 0. Yang kedua, min 2x plus y min 3 sama dengan 0. Yang ketiga, 3x min y plus 9 sama dengan 0. Yang keempat, 4x min 2y min 6 sama dengan 0 ya. Oke, yang ditanya persamaan garis yang sejajar. Jadi garis yang sejajar gradiennya sama ya, gradiennya sama.
Nah, kalau ada 2 garis berarti M1 sama dengan M2. Oke. Cara nyari gradien kalau bentuknya seperti ini, AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya sama dengan min A per B. Ya, min A per B. A-nya mana? A-nya itu koefisien X, ya. A-nya sama dengan min 1, ini A-nya. Nah, kemudian B itu koefisien Y, B-nya sama dengan 2. Maka gradiennya sama dengan min A per B, sama dengan ini min ketemu min, ya. Jadi plus 1, B-nya 2. Nah, 1 per 2. Ya. Kemudian yang kedua, garis yang kedua, M-nya sama dengan min A per B. Nah, sama dengan ini min ketemu min 2, A-nya min 2 ya, berarti plus 2, B-nya 1, koefisien Y-nya 1. 2 per 1 sama dengan 2. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, gradiennya sama dengan min A per B. Nah, A-nya 3, berarti min 3 per B-nya. B-nya itu min 1. Nah, sama dengan 3. Kemudian yang keempat, M-nya sama dengan min A per B. Ya. A-nya 4, berarti ini min 4 per B. B-nya ini, koefisien Y, min 2. Min 4 dibagi min 2, 2. Nah, dari keempat persamaan ini, mana yang sama gradiennya? Persamaan yang kedua sama persamaan keempat, ya. Jadi jawabannya yang 2 sama 4, yang C. Oke. Ya, gampang ya. Lanjut. Soal berikutnya, soal nomor 3. Nah, soal nomor 3. Sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari 21 cm berpusat di O. Jadi ada lingkaran, pusatnya di O, ya. Nah, jika titik A dan B terletak pada lingkaran, misalkan A-nya di sini, B-nya di sini. Nah, O ke A namanya jari-jari, O ke B juga namanya jari-jari. Tadi jari-jarinya sama dengan 21 cm, ya. Nah, besar sudut AOB sama dengan 72 derajat. Ya, 72 derajat. Yang ditanya panjang busur. Panjang busur AB yang ini. Busur itu yang lenggong ya. Jadi panjang busur AB, rumusnya sudut pusatnya berapa? 72 derajat per satu lingkaran itu 360 derajat. Nah, dikali keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu 2 PR. Ya, 2 PR. Nah, 72 sama 360 ya, sama-sama bisa dibagi 72. Ini 1 per 5 kalau disederhanain. Dikali 2, dikali Pi-nya 22 per 7. Nah, R-nya 7. R-nya 21 ya. Karena jari-jarinya 21, kelipatan 7, maka Pi-nya pakai 22 per 7. Nah, ini bisa dicoret 21 per 7. Ini 3. Ya. Nggak ada yang bisa dicoret lagi, berarti kita kali 2 kali 22 itu 44. 44 kali 3 sama dengan 132. 132 bagi 5 ya, sama dengan 20 berapa nih? 26,4 ya. Oke, berarti jawabannya yang A. Ya, itu nomor 3 tentang panjang busur ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 4. Soal nomor 4. Suatu taman berbentuk persegi panjang, memiliki panjang diagonal. Jadi ada persegi panjang. Diagonal itu dari sudut sini ke sini nih, hilang ya. Nah, atau yang ini sampai sini, ini namanya diagonal. Panjang diagonalnya 4x plus 10, jadi dari sini ke sini, diagonal satunya sama dengan 4x plus 10, diagonal 2-nya 6x min 2. Nah, 6x min 2, yang ditanya panjang diagonalnya berapa? Oke, jadi diagonal yang ke sini, yang ke kiri sama yang ke kanan ini sama, ya. Maka D1 sama dengan D2, ya. Maka 4x plus 10 sama dengan 6x min 2. Yang x sama x kita kumpulin ke ruas kiri, yang 10-nya pindah ke kanan ya. Jadi 4x
min 6x sama dengan min 2, ini 10-nya pindah ke kanan, min 10. 4 kurang 6, min 2x, min 2 sama min 10 berarti min 12 ya. Maka x-nya sama dengan min 12 dibagi min 2 ya, 6. Nah, belum selesai nih, ini baru ketemu x-nya. Yang ditanya diagonalnya. Nah, diagonalnya berapa? Silahkan pilih, yang atas boleh, yang bawah boleh, hasilnya sama. Misalkan kita ambil yang atas, 4x plus 10 berarti 4 dikali 6 ya, ditambah 10 sama dengan 4 kali 6 24, 24 tambah 10 34. Nah gitu ya, jawabannya yang C ya. Itu tentang diagonal ya. Kita lanjut soal nomor 5. Oke. Nomor 5. Nah, soal nomor 5, sebuah taman berbentuk persegi panjang ya. Oke, kayaknya sudah pernah ya. Nomor 5. Sebuah taman berbentuk persegi panjang, ukuran panjangnya 20 sama 16. Jadi ada taman berbentuk persegi panjang. Panjangnya 20, lebarnya 16. Nah, di tengah taman terdapat kolam berbentuk lingkaran. Nah, dengan diameter 14 cm. Diameternya 14. Nah, kalau diameternya 14 berarti jari-jarinya setengahnya, 7 cm. Yang ditanya luas taman di luar kolam. Yang ditanya luas taman di luar kolam berarti yang ini nih, yang samping-samping ini. Nah, ini berapa? Ya. Berarti luas taman di luar kolam, nah itu sama dengan luas persegi panjang. Ini kan bentuknya persegi panjang ya. Nah, dikurang luas lingkarannya, luas kolamnya ini. Nah, luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Luas lingkaran itu pi r kuadrat. Oke, kita masukin angkanya. Panjang kali lebar berarti 20 kali 16. Oke, kemudian pi-nya pakai 22/7 karena R-nya 7 ya, dikali 7 dikali 7. 7-nya coret. Nah, saya pindah ke sini sama dengan 20 kali 16 ya, 16 kali 20 320 dikurang 22 kali 7 154 ya. Maka hasilnya sama dengan 100 berapa nih? 320 dikurang 154 166 ya, 166. Ya, kita lihat jawabannya yang A. Ya. Itu nomor 5. Oke, kita lihat sejenak. 뛰지 마시오. 그렇게 가버리면 어떡해? 그렇게 끌려가버리면 난 어떡해? 뛰지 말라고! 그렇게 가버리면 난 어떡해? 난 어떻게 살아? 그렇게 끌려가버리면 난 어떻게 살아? 날 아직 모르시오? 아무 일 없을 거요. 근데 왜 사람을 끌고 가는 거냐고? 가서 무슨 일 있으면 어떡해? 나 때문에. 이게 다 나 때문에. 아무 일도 생기지 않겠지만 만에 하나 무슨 일이 생기더라도 Kita lanjut ya, soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 bentuknya balok ya, balok. Nah, diketahui panjangnya 36 cm, kemudian lebarnya 12, tingginya 9. Yang ditanya panjang SL. Nah, dari ujung belakang sampai ujung depan bawah ya, SL. Namanya diagonal ruang. SL itu sama dengan diagonal ruang. Nah, diagonal ruang balok rumusnya apa? Sama dengan akar dari P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Nah, kita masukin angkanya sama dengan akar dari P-nya 36 kuadrat ya, L-nya 12 kuadrat ya, ditambah 9 kuadrat. Nah, 36 dikuadratin berapa? 36 dikuadratin
1296 ya. 1296, 12 dikuadratin 144, 9 dikuadratin 81. Ya, tinggal kita tambah, berarti hasilnya sama dengan akar dari 1521 ya. Jawabannya berarti yang A. Jadi cara cepatnya gini, lihat angka belakangnya. 6 tambah 4, 10, 10 tambah 1, 11 ya, berarti yang belakangnya 1 ya, cuman yang A ya, itu nomor 6. Oke, next soal nomor 7 ya. Nah, soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 ada 2 buah segitiga kongruen. Nah, 2 buah segitiga kongruen. A, B, C, D, E. Nah, oh E-nya D ya, E. Oke, di sini ada tanda sama. Ini sama ya. Ini sama sisinya. Ya. Nah, yang ditanya pasangan sudut yang sama besar. Nah, sudut yang sama besar berarti yang ini nih. Ini sama ini yang di tengah, ini sama. Namanya sudut yang bertolak belakang ya. Sudut bertolak belakang itu sama besar. Kemudian sudut yang ini yang sebelah sini. Nah, ini sama dengan yang sebelah sini. B sama C sama. Kemudian sudut yang A sama dengan sudut yang D. Nah, yang A ini sama dengan yang D. Oke, sekarang kita lihat yang dari A, B, C, D-nya, pilihannya. Yang A sudut DEC dan sudut DEA sama besar. Kita lihat DEC berarti yang ini ya, tengah-tengahnya DEC ini. Kemudian sudut BEA tengah-tengahnya E. Nah, berarti sama nih. Ya udah, berarti jawabannya yang A ya. Oke, itu nomor 7 ya. Next. Nomor 8. Ya. Nomor 8. Diketahui limas persegi dengan keliling alas 96. Ya, jadi ada limas persegi. Keliling alasnya 96. Kalau bentuknya persegi, kelilingnya diketahui 96, berarti kalau kita mau nyari sisinya, keliling alas itu rumusnya 4 kali sisi ya. 4 kali sisi sama dengan 96. Berarti sisinya, sisi alasnya sama dengan 96/4 ya. Maka sisi alasnya sama dengan 24 ya, sisi alasnya 24. Nah, yang ditanya volume limas, diketahui tingginya 9 ya, yang ditanya volume limas. Rumusnya sepertiga dikali luas alas ya, kali tingginya ya, luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga, karena bentuknya, luas alasnya bentuknya persegi, maka luas alas itu sisi kali sisi. Nah, ya dikali tingginya ini. Nah, kita masukin angkanya sepertiga dikali 24 kali 24 kali tingginya 9. Nah, ini bisa dicatat nih. 9 bagi 3 ya, sama dengan 24 kali 24 ini 576. Nah, dikali 3 ya. 576 dikali 3 1728 ya. 1728 ada? Ya, jawabannya B. Oke, itu nomor 8. Oke, next nomor 9. Nah, nomor 9. Nomor 9 segitiga ya. Panjang AC. Ada segitiga. Nah, A, B, C. Nah, di sini ada tegak lurus D. A ke D 9, A ke B 16. Yang ditanya AC sama dengan berapa? Oke, ini bisa pakai rumus air mancur ya. Kalau yang ditanya panjang AC ini,
atau CA. Nah, maka ini berlaku untuk segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Cara cepatnya pakai rumus R mancur. CA kuadrat sama dengan AD dikali AB ya, AD dikali AB. Saya tulis rumusnya. CA atau AC ya, AC kuadrat sama dengan ini AD dikali AB. Jadi AC kuadrat sama dengan AD-nya 9 ya, AB-nya berarti dari sini ke sini 9 tambah 16 ya 25. Nah, jadi AC kuadrat sama dengan 25 kali 9 225. Nah, maka AC sama dengan akar dari 225 sama dengan berapa? 15 ya. Jawabannya yang C. Oke, itu nomor 9. Oke, next nomor 10. Nah, nomor 10 volume tabung ya, gampang nih tabung. Udah dipelajarin di semester 1 atau 2 kemarin ya, nomor 10. Nah, volume tabung yang memiliki panjang jari-jarinya 10, jari-jarinya 10 cm, tingginya 14 cm. Nah, di situ disebutkan pi-nya pakai 3,14. Berarti volumenya rumusnya PR kuadrat T. Ya, PR kuadrat T. Tadi pi-nya berapa? 3,14 kali R-nya. R-nya 10 kuadrat dikali T. T-nya 14. Oke. Jadi 3,14 dikali 100 dikali 14. Ya, ini dikali 3,14 kali 100 itu 314 dikali 14. Nah, 314 dikali 14 sama dengan berapa? Kalau belakangnya 4 kali 4 kan 16 ya, berarti belakangnya 6. Yang belakangnya 6 cuma 1. 4.396. Ya, yang A jawabannya. Oke, kita lihat sejenak. Hei, Minggir dong. oke, gue minggir setelah gue jelasin dulu. Gue bukannya gak suka lo daftar di bimbel sebelah, tapi Karena supaya gue sama lu satu bimbel lagi kan, biar lu bisa jailin gue terus. gue emang suka jahilin elu. Tapi kali ini gue serius, nyaranin lo untuk pilih bimbel. Nyaranin gue masuk bimbel? Gak perlu. Lagi pula, gue udah daftar di bimbel sebelah. Udah isi formulir juga. Tinggal bayar aja. Iya, Mas. Halo, dengan Dek Aulia. Ini saya mau. Lo ngapain sih? Gue udah ngomong yang sebenarnya. Ada bimbel yang lebih berkualitas. Oh ya? Balikin HP gue. Nurul Fikri itu bimbel yang berkualitas. Pembelajarannya dengan 2 cara. Ada offline dan juga online. Ditambah lagi dengan konsultasi gratis terjadwal. Percaya deh sama gue. Kenapa gue harus percaya sama lo? Lo kan suka iseng. Sini balikin HP gue. Ini kode referral gue. Dengan ini, lo bakalan dapat diskon ketika daftar di Nurul Fikri. Di Nurul Fikri, ada aplikasi NF Juara. Di situ, lo bakalan belajar banyak. Apa ada penjurusan PTN juga? Pastinya, apalagi sekarang lagi ada diskon 30%. Lo pasti nggak bakalan nyesel. Menarik juga. Apa benar semua kelebihan itu masih dikasih diskon 30%? Gak usah banyak tanya. Yuk, sekarang ke NF. HP gue. Hai, saya Aulia, saya siswa Nurul Fikri. Ayo bergabung ke Nurul Fikri sekarang juga dan dapatkan diskon 30%-nya sampai 15 April.
Saya tunggu ya. Oke, kita mulai lagi ya. Sekarang soal nomor 11 ya. Nomor 11. Oke, soal nomor 11. Pengrajin membuat topi dari karton dengan bentuk seperti gambar ya. Nah, luas karton yang dibutuhkan adalah berapa? Oke. Namanya topi ya. Kalau topi kan berarti di bawahnya kan bolong nih, berlubang. Nah, karena berlubang berarti yang kerucut ini cuma dihitung selimutnya doang ya, selimutnya aja. Jadi luas selimut kerucut rumusnya apa? PRS. Nah, R-nya berapa? Di sini diketahui dari ujung sampai ujung diameternya sama dengan 20. Kalau diameternya 20 berarti jari-jarinya setengahnya sama dengan 10 ya. Jadi 3,14 dikali 10 dikali 26 S-nya. Ya, sama dengan 3,14 dikali 260 ya. Nah, berapa nih? 3,14 dikali 260. Oke, sementara di sini dulu deh. Sekarang kita kerjain dulu yang ini, apa namanya? Luas yang ini nih. Nah, cara ngitung luas yang ini, caranya luas lingkaran yang besar dikurang luas lingkaran yang kecil ya. Luas lingkaran besar dikurang luas lingkaran kecil yang diarsir. Luas yang diarsir, sini aja deh. Nah, luas yang diarsir sama dengan luas lingkaran besar dikurang luas lingkaran kecil. Nah, luas lingkaran besar berarti pi kali r kuadrat, luas lingkaran kecil pi r kuadrat. Nah, sekarang r-nya berapa? Pi-nya 3,14. Jari-jari besarnya berarti kalau dari ujung sampai ujung ini namanya diameter besar. Diameter besarnya itu berarti 30. Dari sini ke sini 30. Ini sisanya 10. Berarti 40 ya diameternya. Maka jari-jarinya 20. 20 kuadrat. Nah, dikurang pi-nya 3,14 dikali R. R kecilnya, lingkaran kecil 10. Berarti 10 kuadrat. Nah, sama dengan 3,14 dikali 20 dikuadratin 400 ya, dikurang 3,14 dikali 10 dikuadratin 100. Nah, karena sama-sama ada 3,14, 3,14-nya boleh dikeluarin ya, 3,14 dalam kurung 400 dikurang 100. Nah, sama dengan 3,14 dikali 400 kurang 100, 300 ya. 3,14 kali 300 berapa? 942. Oke, 942. Sekarang yang ini nih, luas selimut kerucut. 3,14 dikali 260 ya, sama dengan berapa? Kalau dihitung nanti ketemunya 816,4 ya. 816,4. Nah, berarti luas totalnya untuk buat topi ya, luas totalnya untuk membuat topi berarti tinggal ditambah ini tambah ini ya, sama dengan 816,4 ditambah 942. Nah, gimana cara ngitungnya? 816,4 ditambah 942 ya, ditambah nih 4, 6 tambah 2 8, ini 5 ya, 8 tambah 9 17. Berarti 17 58,4. Nah, sentimeter persegi. Yaitu luas karton yang dibutuhkan. Jawabannya ada? Ya, jawabannya yang B ya. Oke. Cukup panjang ya, nomor 11. Ya, next. Nah, nomor 11 jawabannya ini 1758,4. Sekarang nomor 12. Nomor 12. Data tinggi badan 20 siswa sebagai berikut. Nah, modus tinggi badan tersebut adalah berapa? Oke, kita lihat ya. Kita lihat pilihannya.
Modus itu berarti yang paling sering muncul atau paling banyak. Yang A 157, B 158, C 159, D 160. Nah, sekarang kita hitung 157-nya ada berapa? 157 ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Kemudian 158 ada berapa tuh? 1, 2, 3, nah ada 3. 159-nya ada berapa? Yang atas 1, 2, ada 2 ya yang atas, yang tengah ada 1, 2, 3, berarti 5 totalnya. 160 ada berapa tuh? Nah, yang paling atas ada 1, kemudian tengah ada 1 lagi, yang bawah ada 2, berarti ada 4 totalnya. Nah, berarti yang paling banyak mana? Nah, ini 159. Jadi modusnya 159 yang C. Ya, itu nomor 12. Next. Sekarang nomor 13. Nomor 13 gambarnya segitiga. Oke, gambarnya begini. Nah, ini. Ya. Ini ada yang diarsir. Tingginya dari sini sampai sini sama dengan 12. Dari sini sampai sini tingginya sama dengan 16 cm. 20 ya, 20. Kemudian alasnya yang 16. Yang ditanya, jika luas daerah yang tidak diarsir, jadi luas daerah ini sama ini, yang tidak diarsir sama dengan 176. Yang ditanya luas daerah yang diarsir. Rumusnya apa? Rumusnya luas yang tidak diarsir itu sama dengan luas segitiga ini. Misalkan saya tulis A, B, C, D, E ya. Luas segitiga A, B, C ini. Luas segitiga A, B, C ditambah luas segitiga A, B, E ini ya, segitiga A, B, E. Nah, dikurang 2 kali luas ini ABD yang diarsir. Luas yang diarsir. Nah, kenapa dikali 2? Karena segitiga yang diarsir ini, segitiga ABD itu punyanya segitiga ABC, dia punyanya juga segitiga ABE. Makanya dikali 2. Tadi luas yang tidak diarsir diketahui 176. Nah, sama dengan luas segitiga ABC. Alasnya 16, tingginya 12. Berarti 16 kali 12 bagi 2 ya. Alas kali tinggi bagi 2. Kemudian ditambah luas segitiga ABE. ABE alasnya 16, tingginya 20. Jadi 16 dikali 20 per 2. Dikurang 2 kali yang diarsir. Yang ditanya yang diarsir. Berarti kita misalkan aja nih X ya. Oke. Sekarang kita bisa coret 12 bagi 20 bagi 2 10. Ini 12 bagi 2 6 ya. Jadi 176 sama dengan 16 kali 6 96 ditambah 16 kali 10 160 min 2x ya. Karena kita mau nyari x, berarti yang selain x kita pindah ke ruas kiri. 176 min 96 min 160 sama dengan min 2x. Nah, 176 dikurang 96 itu 80. 80 kurang 160 min 80 sama dengan min 2x ya. Berarti x-nya sama dengan min 80 dibagi min 2 sama dengan 40. Nah, gitu deh. Jawabannya D. Ya. Itu nomor 13. Ya, next. 2 soal lagi ya, nomor 14 sama 15. Nah, oke, saya hapus ya nomor 13-nya. Nomor 14 tentang diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran 14. Nah, diagram lingkaran, data banyak pelajar di suatu kelurahan beserta tingkat pendidikannya disajikan dalam diagram berikut ini. Ya, di situ MTS-nya belum diketahui ya. Oke, berarti kita cari dulu MTS-nya. MTS sama dengan satu lingkaran itu 360 derajat dikurang yang diketahui. Yang diketahui kan semuanya selain MTS. Ada SMA 40,
SMK 36, MA 32, SD 84, kemudian MI 56. Nah, kemudian SMK 52. Nah, sama dengan 360 derajat dikurang berapa nih? Nah, biar gampang kita hitung yang ini. 40 tambah 36, 76 ya. 84 tambah 56, 140 ya. 32 tambah 52, 84 ya. 84 tambah 76 ini sama dengan 160. 160 tambah 140, 300. Nah, jadi 360 derajat dikurang 300 derajat, 60 derajat. Ini yang MTS. Oke, kita lihat soalnya. Yang ditanya, jika banyak pelajar di kelurahan tersebut. Jadi total pelajarnya 1080. Nah, ini totalnya sama dengan 1080. Yang ditanya, banyak pelajar yang berpendidikan MTS. Ya, berarti yang MTS aja nih, berapa? Caranya gimana kalau nyari MTS? Tadi kita udah hitung, ini 60 derajat MTS. Dibagi satu lingkaran total itu 360 derajat. Ya, dikali ini 1080 yang diketahui ya, totalnya 1080. Nah, ini bisa dicoret nolnya ya. Ini 6 sama 36 sama-sama bagi 6, jadi 1/6 dikali 1080 ya. Jadi 1080 tinggal dibagi 6 sama dengan 180 ya, 180. Ada ya jawabannya C ya. Oke, satu lagi nomor 15. Ya, nomor 15 tentang apa nih? Rata-rata ya. Oke. Nomor 15 rata-rata. Kita baca dulu soalnya. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai tes tertulis seleksi penerimaan pegawai di suatu perusahaan. Ya. Jadi di situ ada tabel nomor 15, ada nilai, ada frekuensi. Nah, ada nilai, ada frekuensi. Nilainya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensinya 3, 7, 9, 10, 11, 9, 1. Nah, oke, ini tabelnya. Oke. Nah, jika perusahaan menerapkan peserta yang mendapatkan nilai kurang dari rata-rata dinyatakan gagal mengikuti seleksi selanjutnya. Ya, maka banyak peserta yang berhak mengikuti seleksi berikutnya adalah, ya kita cari dulu rata-ratanya berarti nih. 4 kali 3 sama dengan 12, ini dikali 5 kali 7, 35, 6 kali 9, 54, 7 kali 10, 70, 8 kali 11, 88, 9 kali 9, 81, 10 kali 1, 10 ya. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. Jumlahnya ke samping. Jadi yang ini frekuensi kita tambah semuanya sama dengan hasil 35 ya. 3 tambah 7 tambah 9 tambah 10 sampai 1 ya. Ini kalau dijumlah hasilnya 35. 50 ya, 50. Kemudian yang kedua, yang ini ditambah ya, ditambah semuanya. Hasilnya sama dengan 350 ya. 12 tambah 35 tambah 54 dan seterusnya sampai 10. Itu sama dengan 350. Jadi rata-rata itu sama dengan ini bagi ini ya, 350 per 50 sama dengan 7 ya. Berarti yang lulus itu yang nilainya di 7 ke atas ya, yang ini. Nah, yang nilainya 7 sampai 10 berarti ada berapa nih totalnya? Dari nilai 7 sampai 10. Nilai 7 ada 10, nilai 8 ada 11, 9 ada 9, 10 ada 1. Berarti yang lulus ya sama dengan 10 plus 11 plus 9 plus 1. Nah, sama dengan ini 9 tambah 1, 10 ya. Nah, 10 tambah 10, 20, 20 tambah 11, 31 ya, ada jawabannya ya. Jawabannya yang di dadu. Oke, semoga bisa dipahami ya.
Oke, saya pikir untuk hari ini cukup sekian untuk review ke-8. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan buat adik-adik sekalian. Jadi tetap semangat untuk belajar ya, raih prestasi sebagus mungkin, nah, dan dapatkan cita-cita setinggi mungkin. Kalau bisa nanti bisa masuk SMA favorit semuanya. Oke, dari kata sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.